aku Najwa Rizky Danantera dengan NIM 17056250993 dari Prodi Manajemen. Di video ini, aku akan bahas tentang perlindungan data pribadi konsumen. Hal yang sering kita anggap sepele, padahal penting banget di era digital sekarang. So, yuk kita bahas! Kira-kira, kenapa sih perlindungan data pribadi itu penting? Kalau dipikir-pikir, sekarang ini kita di era digital, di mana semuanya menggunakan internet. Nah, dari semua aktivitas digital itu pasti menggunakan data pribadi. Misalnya, bayangin nih, kita mau daftar aplikasi pesan makanan online, transportasi online, atau bahkan belanja online. Itu semua pasti harus mengisi data pribadi, misalkan nomor telepon, alamat rumah, atau bahkan scan KTP. Nah, data semua itu harus kita lindungin karena kalau enggak bisa aja merugikan kita mulai dari penipuan, spam, atau peretasan akun. Kalian nggak mau kan kayak gitu? Bahkan tanpa disadari banyak perusahaan yang mengumpulkan data konsumen untuk keperluan bisnis. Itu sebenarnya nggak masalah asal sesuai dengan izin dan aturan yang berlaku. Nah, makanya kita sebagai konsumen harus melindungi data kita dengan baik. Itu penting banget. Apa aja sih yang termasuk data pribadi? Nih, aku sebutin. Jadi, yang termasuk data pribadi itu semua informasi yang bisa nunjukin identitas kita. Menurut UU Perlindungan data pribadi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, data pribadi secara umum. Nah, ini data secara umum yang biasa kita temui sehari-hari. Misalnya nama, nomor telepon, alamat rumah, jenis kelamin, atau alamat email. Nah, yang kedua, data pribadi secara spesifik. Nah, ini spesifik, jadi harus dijaga dengan ketat karena datanya itu sensitif. Misalnya nomor induk keluarga, paspor, terus data keuangan, data biometrik, data kesehatan, dan lain-lain. Kita sebagai konsumen juga punya hak loh. Yang pertama, hak untuk tahu data apa saja yang dikumpulkan dan digunakan untuk apa saja. Yang kedua, hak untuk menyetujui atau menolak pemrosesan data. Yang ketiga, hak untuk mengakses atau merevisi data. Yang keempat, hak untuk menarik persetujuan kapanpun. Dan yang kelima, hak untuk menghapus data jika sudah tidak digunakan. Sekarang ini banyak banget kasus kebocoran data. Misalnya, kebocoran data 1,3 miliar kartu SIM, lalu ada kebocoran data BPJS Kesehatan, dan data pelanggan belanja online tersebar di internet. Kalau kebocoran data itu terjadi, dampaknya sangat merugikan bagi kita sebagai konsumen yang memiliki data. Misalkan, identitas kita dipergunakan untuk pinjaman online, lalu nomor telepon kita tersebar, bisa ditelepon setiap hari dan di-spam. Akun kita bisa dihack, atau bahkan yang paling parah, penipuan yang mengatasnamakan kita. Kita sebagai konsumen atau pemilik data harus lebih hati-hati. Sekarang, aku kasih tahu cara mencegah atau melindungi data pribadi. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat di setiap akun. Yang kedua, cek izin aplikasi sebelum menyetujui. Yang ketiga, jangan asal klik link aneh atau isi data di website yang gak jelas. No, gak boleh. Jangan dipencet. Yang keempat atau yang terakhir, yang paling penting, jangan asal kirim data pribadi kita, apapun itu, mau KTP, KK, paspor, dan lain-lain ke orang lain. Jadi kesimpulannya, perlindungan data pribadi itu penting banget di era digital kayak sekarang. Kita sebagai konsumen punya hak untuk dilindungi, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk jaga data kita sendiri, untuk mengurangi kemungkinan data kita disalahgunakan.
Semoga video aku bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lebih paham tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye!